semuanya, perkenalkan di sini saya Joyce Marsai Melody. Saya dari TRO angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang motor listrik induksi dan start delta sebagaimana dari tugas praktikum mesin-mesin listrik yang kedua. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari motor induksi itu sendiri. Nah, motor induksi itu adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Nah, ini banyak digunakan karena dia kokoh, sederhana, dan biaya perawatannya cenderung rendah. Nah, jenis utamanya itu ada motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Oke, lalu prinsip kerja motor induksi sendiri saya akan bahasnya di sini. Yang pertama itu dia berdasarkan hukum induksi Faraday, yaitu perubahan medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Lalu selanjutnya stator diberi suplai AC, lalu kemudian akan menghasilkan medan magnet putar atau rotating magnetic field. Lalu selanjutnya yaitu medan magnet memotong rotor sehingga dia akan timbul arus induksi pada rotor. Selanjutnya, arus rotor itu akan menghasilkan medan magnet yang kemudian akan terjadi interaksi, lalu rotor itu akan ikut berputar. Lalu yang terakhir, itu kecepatan rotor itu kurang dari kecepatan medan putar atau slip. Nah, lalu selanjutnya ada karakteristik perilaku motor induksi. Di sini, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang slip atau S itu yaitu perbedaan relatif antara kecepatan sinkron atau NS singkatannya dan kecepatan rotor atau NR. Nah, di sini ada rumusnya. Di sini. Nah, rumusnya itu untuk S itu slip sama dengan NS dikurangi NR dibagi dengan NS lalu dikali 100%. Dengan ketentuannya yaitu NS itu adalah kecepatan sinkron dan NR adalah kecepatan rotor. Nah, lalu untuk torsi atau slip curve itu torsi awalnya itu cukup tinggi, lalu torsi tersebut akan meningkat hingga titik maksimumnya atau breakdown torque. Setelah itu torsi kemudian akan turun bila slip terlalu besar. Kemudian efisiensi itu dia akan tinggi pada beban yang penuh. Nah, kemudian dia juga akan menurun pada beban yang lebih ringan. Untuk arus start, dia lebih besar dibandingkan dengan arus nominal. Selanjutnya ada tegangan motor induksi. Di tegangan motor induksi itu tersedia berbagai level tegangan. Nah, yang pertama itu karena tadi di awal dia terbagi menjadi dua macam, satu fasa dan tiga fasa. Nah, untuk yang satu fasa dia itu ada 110 volt atau 220 volt. Sedangkan untuk yang tiga fasa dia ada di 220 volt, 380 volt, 415 volt hingga kilovolt untuk level yang lebih besar seperti untuk level industri. Nah, pemilihan tegangan itu juga harus sesuai dengan jaringan listrik dan kebutuhan dayanya. Nah, tegangan lebih tinggi itu dia akan membutuhkan arus lebih kecil untuk daya yang sama. Lalu ada belitan motor induksi. Nah, di belitan motor induksi, saya akan menjelaskan ada beberapa macam ya, yaitu yang pertama itu ada starter winding. Starter winding itu kumparan kawat tembaga pada slot stator, lalu dia kemudian dihubungkan ke sumber AC. Yang kedua ada rotor winding. Nah, rotor winding ini itu terbagi dua macam. Yang pertama itu ada squirrel cage rotor, yaitu batang konduktor yang dihubung pendek dengan cincin di kedua ujung. Lalu yang kedua ada one rotor, itu merupakan lilitan kawat dengan slip ring untuk kontrol. Nah, yang terakhir itu ada jumlah kutub belitan. Nah, ini tuh menentukan kecepatan sinkron atau singkatannya NS. Nah, NS sendiri di sini itu rumusnya yaitu NS sama dengan 120 F dibagi P. Nah, di sini dengan F-nya yaitu adalah frekuensi dan P-nya adalah jumlah kutub. Selanjutnya, terminal motor induksi. Nah, terminal motor induksi itu dia menggunakan motor 3 fasa yang biasanya memiliki 6 terminal. Yang pertama ada U1, lalu V1, W1, U2, V2, dan W2. Untuk konfigurasi penyambungannya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada star. Nah, star di sini itu
Dia lambangannya ini huruf Y. Dia merupakan tegangan fasa lebih kecil, tetapi arusnya start rendah. Lalu yang kedua ada delta. Delta itu tegangan fasanya lebih tinggi, tetapi torsinya juga lebih besar. Nah, lalu selanjutnya untuk motor satu fasa, dia biasanya menggunakan 2 sampai 4 terminal, tergantung kapasitor bantunya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan star delta starter. Star delta starter sendiri adalah metode starting motor induksi 3 fasa. Tujuan utamanya sendiri yaitu untuk mengurangi arus start dan mencegah kerusakan sistem listrik maupun motor. Nah, biasanya ini tuh banyak digunakan pada motor berdaya menengah hingga yang lebih besar. Selanjutnya, itu ada konsep tegangan pada star delta. Nah, untuk hubungan dasarnya sendiri, dia itu ada rumusnya, yaitu di sini VL sama dengan akar 3 dikali dengan VF. Ini rumusnya. Lalu untuk star itu lambangnya Y, dia itu menggunakan tegangan fasa yang rumusnya yaitu VF sama dengan VL dibagi dengan akar 3. Jadi dia menggunakan rumus segitiga untuk ini dari VL, VF. Nah, biasanya star itu dia harus startnya lebih kecil, kurang lebih 1/3 dol. Nah, untuk torsi awal juga berkurang, kurang lebih 1/3 nominal. Lalu untuk delta sendiri, dia itu tegangan fasa, dia rumusnya itu VF sama dengan VL. Ini rumusnya. Nah, motor itu bekerja dengan torsi penuh dan arus nominalnya tercapai. Kesimpulannya sendiri itu dari konsep tegangan pada start adalah untuk start dia itu aman untuk starting, atau dengan kata lain dia menggunakan arus rendah. Sedangkan untuk delta dia itu motornya siap dengan beban penuh atau torsinya normal. Selanjutnya ada cara kerja motor induksi. Nah, stator di sini diberi suplai 3 fasa, yaitu untuk menghasilkan medan magnet putar, lalu medan magnet memotok rotor sehingga timbul arus induksi. Nah, arus rotor itu sendiri menghasilkan medan magnet sendiri, atau lalu rotor itu ikut berputar. Nah, rotor itu selalu sedikit lebih lambat dari kecepatan medan karena ada slip. Selanjutnya itu ada komponen penting motor. Yang pertama itu ada belitan atau winding, dia itu kumparan tembaga pada stator dan rotor. Dia itu untuk menentukan jumlah kutub dan kecepatan motornya. Lalu yang kedua ada terminal box, dia merupakan tempat koneksi belitan motor ke sumber listrik. Biasanya dia ada 6 terminal tadi yang disebutkan. Ada U1, V1, W1, U2, V2, dan W2. Lalu dapat disambung star atau delta sesuai dengan kebutuhannya. Hubungan dengan star delta starter sendiri yaitu saat starting motor akan disambung star, lalu arus start akan rendah. Nah, setelah mencapai kecepatan tertentu dia akan pindah ke delta dan torsinya akan penuh. Lalu komponen belitan dan terminal box itu sangat penting untuk mendukung metode ini. Selanjutnya, alasan penggunaan star delta dibandingkan dual starter itu apa sih? Nah, DOL atau Direct Online Starter itu merupakan motor langsung yang diberi tegangan penuh, lalu arus start sangat tinggi, sekitar 5-7 kali arus nominal. Sedangkan untuk Start Delta Starter, dia itu dibagi menjadi 3, yaitu pada mode start, dia tegangan fasanya akan turun menjadi 1/3 dari tegangan salurannya. Lalu yang kedua, arus start lebih kecil, sekitar 1/3 arus DOL. Dan yang ketiga itu setelah motor mendekati kecepatan normal, motor akan diubah ke mode delta untuk torsi yang penuh. Keuntungannya sendiri itu ada 3 di sini, yaitu yang pertama mengurangi tegangan jatuh atau voltage drop pada jaringan, yang kedua mengurangi stres mekanis pada motor, dan yang ketiga yang terakhir lebih ekonomis dibandingkan metode soft starter atau VFD. Nah, lalu di sini selanjutnya ada alur rangkaian daya star delta. Nah, di sini itu komponen utamanya yaitu 3 buah kontaktor, yaitu ada main, star, dan delta, lalu overload relay, dan motor. Alur kerjanya sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama mode star, dia kontaktor utama ditambah dengan kontaktor star aktif,
maka motor mendapat tegangan yang lebih kecil. Yang kedua, setelah beberapa detik, maka kontaktor start akan mati dan kontaktor delta akan aktif. Yang ketiga, dalam mode delta, motor akan bekerja dengan torsi yang lebih penuh. Nah, tegangan fasa pada mode start itu rumusnya itu 1/3 dikali dengan tegangan saluran. Kemudian untuk alur rangkaian kontrol start delta sendiri itu, untuk komponen kontrolnya dia yang pertama ada push button yaitu start dan stop, lalu ada timer, lalu ada 3 kontaktor yaitu main, start, dan delta, lalu yang terakhir ada overload relay. Nah, untuk urutan kontrolnya sendiri yaitu yang pertama kita tekan start itu untuk mengaktifkan, itu untuk kontaktor utama dan juga kontaktor start supaya aktif. Lalu yang kedua, dia timer akan menghitung waktu mulai dari 3 sampai 10 detik biasanya. Lalu timer akan mematikan kontaktor start dan kemudian mengaktifkan kontaktor delta. Lalu selanjutnya motor akan bekerja normal di konfigurasi delta. Nah, untuk interlock dia itu biasanya digunakan untuk mencegah kontaktor start dan delta aktif secara bersamaan. Nah, demikian sedikit penjelasan materi tentang start delta. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan simulasi di CADSIM. Oke, di sini saya lanjutkan dengan saya mempunyai rangkaian start delta di CADSIM. Yes, dia seperti ini. Nah, start delta sendiri itu digunakan untuk menurunkan arus dan torsi awal motor 3 fasa saat di start, sehingga tidak akan terjadi lonjakan besar pada jaringan listrik. Nah, di rangkaian ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada MCB, lalu ada motor 3 fasa, lalu ada kontaktor utama, kontaktor start, dan kontaktor delta, lalu ada beban lebih atau torque, lalu ada tombol start dan tombol stop, lalu dan juga ada LED. Nah, di sini langsung saja kita mulai, kita coba simulasinya. Kita nyalakan MCB-nya. Nah, ketika kita nyalakan MCB-nya, LED off di sini itu berwarna merah ini dia akan menyala. Nah, ini itu menandakan bahwa motor 3 fasa di sini itu belum nyala. Nah, jadi bisa diartikan bahwa ini itu merupakan indikator dari motor 3 fasa. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk menyalakannya. Kita tekan tombol start di sini. Nah, lalu di sini LED on-nya yang berwarna hijau ini dia akan menyala. Nah, ini tuh menandakan bahwa motor 3 fasa di sini itu menyala. Nah, selanjutnya di sini kita punya timer ya. Nah, untuk timer sendiri kita bisa atur dia 5 detik di sini. Kita klik OK. Kita coba lagi. Kita coba. Nah, dia akan menghitung dari 5 tadi, 3, 2, dan 1. Nah, untuk dari timer sendiri itu dia fungsinya di sini tadi dia ada perbedaannya dan di sini. Nah, dia itu menandakan di sini menunjukkan bahwa K3 akan mati dan K2 itu akan aktif. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di materi tadi yang di sebelumnya, motor 3 fasa itu terhadap delta dia akan mendapat tegangan penuh. Nah, motor itu akan berjalan normal apabila dan interlock akan mencegah K2 dan K3 itu aktif secara bersamaan. Nah, dan juga beban lebih atau torque itu melindungi dari beban lebih yang ada. Nah,
Ketika beban lebih ini kita nyalakan, kita coba. Nah, di sini LED kuning atau trip ini dia otomatis akan menyala. Nah, ini tuh menandakan bahwa adanya indikator lebih. Indikator lebih ini tadi yang kita tekan. Nah, dan motor 3 fasa ini secara otomatis dia akan mati karena ada beban lebih itu tadi. Nah, oke. Demikian sedikit penjelasan dengan rangkaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.